Oke, materi kita pada pertemuan 6 kita hari ini adalah mengenai neural networks, atau lebih tepatnya adalah artificial neural networks, ya. Apa itu artificial neural networks? Ya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah ya jaringan syaraf tiruan, ya atau disebut juga JST, ya. Jaringan syaraf tiruan. Oke, untuk memahami apa itu artificial neural networks, maka kita harus paham dulu neural networks dalam sudut pandang biologi, ya, dalam sudut pandang biologi. Nah, jaringan syaraf atau neural networks, ilustrasi gambarnya adalah seperti ini, yaitu jaringan syaraf di dalam tubuh kita ataupun tubuh hewan, ya, yang saling memberikan perintah atau impuls, ya, berupa ilustrasinya di sini adalah berupa si cahaya-cahaya ini, ya. Yang membuat kita bisa merasakan sakit, yang membuat kita bisa merasakan, eee, bahagia, yang lain itu semua adalah jaringan syaraf. Kita merasakan sakit, kita bagaimana prosesnya? Merasakan sakit itu prosesnya adalah dimulai dari apa? Dari kulit, misal ya. Kulit itu sebagai reseptor, sebagai penerima input. Kemudian dia menerima rangsangan dari luar, entah itu mungkin terkena api atau terkena pisau, sehingga dia akan mengirim sinyal ke otak, ya, melalui jaringan syaraf yang ada dalam tubuh kita. Dia akan melesat dengan kecepatan tinggi, masuk ke otak, kemudian otak akan menerjemahkan sinyal tersebut artinya apa. Kalau artinya, oh ini adalah artinya adalah harus diterjemahkan sebagai rasa sakit, kata otak. Maka dia akan mengirim sinyal balik, ya. Outputnya apa? Ya, sinyal balik tersebut memberikan output. Outputnya adalah maka dia akan memerintahkan kepada mulut untuk berteriak "au" gitu kan, atau untuk memerintahkan kepada tangan untuk secara refleks menarik tangan. Ya, itulah jaringan syaraf, ya. Ya, jadi dia yang mengendalikan, ya, mengendalikan, hal tersebut. Kayak bahkan kalau saya pernah baca sebetulnya, kalau kita terkena api kulit, terus kulit itu melepuh, sebetulnya dia melepuh terbakar itu bukan karena apinya sebetulnya, tapi karena perintah dari otak, yaitu sistemnya seperti ini. Ketika tangan terkena api, maka dia akan mengirim sinyal, "Oh, di sini kena api di titik ini." Dia kirim sinyal ke otak, otak menerjemahkan ini harus bagaimana, "Oh, ini harus kesakitan," kata otak. Kemudian refleksnya apa? Dia memerintahkan ke sel yang terkena api, ke sel-sel yang terkena api tersebut, memerintahkan untuk kamu melepuh, kamu hancurkan diri kamu sendiri. Maka dia akan melepuh, seperti itu, ya. Sehingga bagi sebagian orang ada makanya ada istilah apa ya, kalian ada pernah perhatikan tukang gorengan ya, bisa tangannya masuk ke dalam minyak panas nggak apa-apa ya, karena dia sudah berhasil memanipulasi otaknya ya, seperti itu. Oke, oke itu intermezzo ya mengenai jaringan syaraf. Nah, dari perspektif biologi, neural network atau jaringan syaraf itu seperti ini. Tentu di sini ada input ya. Dia yang menerima adalah satu sel input ya. Satu sel input, input akan diterima di sini ya melalui dendrit-dendrit yang ada di dalam sini. Kemudian sinyal-sinyal yang diterima oleh input ini akan disalurkan ya melalui suatu saluran yang disebut sebagai sinaptik ya, sehingga menuju ke suatu sel lain yang akan memproses sinyal tersebut, kemudian dari sel tersebut juga akan diproses, kemudian akan diberikan output. Ya, outputnya nanti diberikan ke sel lain lagi, ya. Nah, biological neuron, ya, neuron itu adalah apa? Neuron itu adalah sel saraf, ya. Jadi sel saraf dalam biologi atau kita sebut saja sebagai neuron,
merupakan unit paling fundamental, unit paling dasar dari otak ataupun dari jaringan saraf, ya. Ya. Neuron inilah yang tempat dia memproses informasi yang diterima dari si reseptor, sel-sel reseptor, ya. Oke, di sini kita tidak akan membahas lebih detail mengenai perspektif biologi, ya. Nah, konsep artificial neural network yang jelas meniru dari prinsip biologi tadi, ya. Meniru dari sel saraf secara biologi tadi. Sehingga definisi artificial neural network adalah a computing system made up of a number of simple, highly interconnected processing elements which process information by their dynamic state response to external input. Suatu sistem komputer yang dibuat dengan menggunakan sejumlah processing elemen yang sederhana dan saling terkoneksi yang memproses informasi dengan melalui memproses informasi dinamis ya terhadap eksternal input ya informasi dinamis yang berasal dari eksternal input. Nah, fungsionalitas dari ANN ini dari artificial neural network ini benar-benar berdasarkan kepada prinsip dasar neuron pada binatang ataupun pada manusia tersebut. Nah, knowledge dari suatu ANN, ya, knowledge mengenai suatu model ANN akan disimpan di dalam suatu koneksi antar neuron, ya, yang disebut sebagai bobot sinaptik. Jadi nanti model ANN, namanya model ANN itu adalah ditentukan dari bobot sinaptik ini, ya, bobot sinaptiknya. Jadi kalau kita mencari model terbaik ANN, kita mencari pencarian bobot sebetulnya. Ya, bobot apa? Bobot antara neuron ke neuron lainnya, ya. Dari setiap sel neuron ke sel neuron lainnya itu ada bobot. Itulah yang akan kita cari dalam proses ANN. Nah, kemudian ANN banyak berguna atau banyak digunakan dalam pattern recognition, ya, dalam pencarian pola, juga bisa digunakan dalam klasifikasi, digunakan dalam clustering, dan juga bisa digunakan untuk prediction, ya, untuk prediction. Nah, artificial neurons, ya, neurons, ya, atau si sel saraf tersebut, ya. Kalau kita bicara artificial neurons, berarti kita bicara neurons atau sel saraf di dalam model komputer, ya. Nah, neurons bekerja dengan memproses informasi. Mereka akan menerima serta menyediakan informasi. Jadi neuron itu bekerja dengan apa? Menerima informasi, mengolah informasi, kemudian meneruskan informasi. Ya, itu adalah neurons. Suatu artificial neuron merupakan suatu fungsi matematis yang meniru model biologis, ya, meniru jaringan saraf. Nah, neurons adalah unit dasar di dalam artificial neural network, ya. Sehingga arsitektur neural network nanti akan didefinisikan dari banyaknya neurons. Ya, dari banyaknya neurons. Nah, setiap artificial neuron, dia akan menerima satu atau lebih dari satu input, ya. Kemudian memprosesnya dengan menjumlahkannya, ya. Memprosesnya dengan menjumlahkannya untuk memproduksi suatu output, ya.
Atau jika di dalam neuron tersebut ada fungsi aktivasi, maka akan diproses lagi dengan menggunakan fungsi aktivasi sebelum menuju output. Output di sini artinya adalah output dari si neuron tersebut, ya. Jadi output dari satu neuron bisa menjadi input ke neuron lainnya, bukan berarti output akhir ya. Saya bukan bicara output akhir, tapi yang jelas output dari si neuron, dari satu neuron, ya. Jadi prosesnya itu dari satu neuron itu input, proses di neuron, kemudian output. Nanti kalau kita bicara arsitektur neural network, dia si output dari satu neuron akan masuk lagi kembali ke neuron lainnya, dia jadi input lagi dan seterusnya. Nah, artificial neuron sederhananya seperti ini gambarannya. Ya, kita ini adalah input. Input ada X0, X1 sampai dengan Xn. Ya, ada N input. Nah, ini adalah satu neuron. Nah, setiap input ini terhubung melalui sinaptik ke neuron, di mana tiap sinaptik punya bobot. Ada W0, W1, W2, sampai Wn. Sehingga dia masuk ke dalam neuron ini adalah melalui proses penjumlahan. Ya. Jadi di sini X0 kali W0, ditambah X1 kali W1, ditambah X2 kali W2, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa tambahkan bias, ya, bias di sini. Maka di sini kita dapatkan summation, kemudian dia akan langsung kita teruskan menuju ke output dari neuron tersebut. Kalau ada sebelum output diproses dulu oleh fungsi aktivasi. Kalau ada, ya. Tapi kalau untuk neuron paling sederhana dari sigma ini langsung output. Tidak ada fungsi aktivasi kalau untuk model paling sederhana. Nah, penjumlahan yang berbobot yaitu sigma Wij Yj disebut sebagai net input terhadap unit J atau disebut sebagai net J. Perhatikan bahwa Wij itu adalah bobot dari unit J terhadap unit I. Dan fungsi F adalah fungsi aktivasi. Nah, di sini dikatakan output dari satu neuron ini, maka dia bisa masuk ke dalam neuron lainnya, maka dia output ini akan berubah menjadi input bagi neuron lainnya. Nah, lebih sederhananya gambarannya seperti ini prosesnya. Input, penjumlahan, kemudian kalau ada fungsi aktivasi, kemudian dia menjadi output. Dalam kasus sederhana, fungsi aktivasi adalah suatu fungsi identitas. Ya. Dan output unit adalah hanyalah ya net input. Berarti tidak ada proses di dalamnya. Dia tidak berubah nilai, ya. Dalam suatu neuron yang paling sederhana karena fungsi aktivasinya hanyalah fungsi identitas, ya. Nah, neuron pada kasus sederhana ini disebut sebagai linear unit. Kemudian kalau yang non linear, ya, maka kita bisa contohnya adalah menggunakan McCulloch-Pitts neuron. Ini adalah jenis neuron yang non linear. Kalau yang tadi yang pakai fungsi identitas sebagai fungsi aktivasinya, dia adalah neuron linear, ya. Sedangkan si McCulloch-Pitts itu adalah neuron non linear, contoh dari neuron non linear. Karena di dalam McCulloch-Pitts tersebut fungsi aktivasinya adalah berupa suatu fungsi yang non linear. Contoh bisa menggunakan fungsi sigmoidal ataupun fungsi Gaussian. Ya, seperti contoh di sini. Nah, tadi kita baru mengenal satu neuron, ya, satu neuron. Tapi dalam arsitektur neural networks, ya,
Artificial neural network itu adalah dibangun menggunakan banyak artificial neuron, tidak hanya satu. Ya, di mana neuron-neuron tersebut saling terkait berdasarkan suatu arsitektur tertentu. Nah, tujuan dari neural network, dari arsitektur neural network tersebut adalah untuk merubah input menjadi output yang bermakna. Perhatikan pada contoh di sini, kita lihat seperti ini kira-kira gambarannya. Ini melibatkan ada berapa? Ada 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. 8 neuron di dalamnya. Nanti lebih jelas kita akan bahas. Nah, dari strukturnya neural network itu sebetulnya terdiri dari beberapa layer. Yang paling awal, yang di depan itu adalah input layer. Ya, kalau di dalam tubuh manusia, input layer itu apa? Kulit, panca indera, ya, sel-sel panca indera itu adalah input layer. Kemudian dari panca indera ini akan diteruskan ke suatu layer yang ada di tengah-tengah, ya. Dan yang terakhir adalah output layer. Nah, yang tengah-tengah di antara input dan output layer ini adalah layer yang benar-benar memberikan respon, ya. Respon yang bermakna, ya. Nah, tengah-tengahnya ada yang namanya hidden layer atau layer tersembunyi. Jumlah hidden layer tergantung dari arsitektur yang kita pilih. Mau single hidden layer, atau mau hidden layernya 2, mau 3, mau 4. Bahkan jumlah neuron pada masing-masing layer itu juga adalah bagian dari arsitektur yang harus kita tentukan. Ya. Kita mau menyukai bagaimana? Oh, input layernya kita ada 5 neuron. Kalau jumlah neuron pada input layer tentu itu ditentukan dari banyaknya input, ya. Nah, sedangkan kalau di hidden layer itu adalah kita lakukan tuning sebetulnya. Kita bisa melakukan pemilihan. Nah, masalahnya berapa hidden layer tersebut? Ingat, di dalam neural network sebenarnya tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan harus berapa hidden layer. Tapi ya kita hanya bisa melakukan tuning, ya, coba-coba, ya, untuk hidden layer-nya. Dan kenapa disebut sebagai hidden layer? Oke, karena kenapa disebut sebagai hidden layer? Pada prakteknya, kita tidak pernah tahu proses yang terjadi di dalam hidden layer. Dengan kata lain, sebenarnya kita tidak peduli dengan model yang ada di dalam hidden layer tersebut. Karena hidden layer ini adalah sesuatu yang kompleks. Ya, ingat, setiap neuron itu ada fungsi aktivasi. Setiap neuron ada fungsi aktivasi. Bayangkan, fungsi aktivasinya di sini kalau bertumpuk-tumpuk, dia akan sangat kompleks. Dan ya, berbeda dengan regresi, ya, model di dalam hidden layer ini tidak bisa diterjemahkan. Ya, tidak bisa diterjemahkan, ya, maknanya. Kalau regresi kan kita punya beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sehingga beta 0, beta 1, beta 2-nya punya makna. Kalau di sini di hidden layer nggak ada. Kita nggak tahu maknanya. Sehingga di sini yang kita kejar benar-benar hanyalah output, ya. Sehingga untuk mengukur model kita sudah fit atau tidak, semuanya adalah berbasis kepada akurasi pada outputnya. Ya, kalau kita gunakan untuk prediksi, ya kita gunakan MAPE ataupun MSE. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan neural networks? Ya, yang pertama adalah neural network itu powerful. Ya, dia adalah satu teknik yang powerful. Ya, apapun permasalahannya bisa diselesaikan dengan neural network. Bahkan sekarang sudah berkembang semakin jauh ya artificial neural network. Pengembangan dari artificial neural network adalah deep learning. Ya.
Apa itu deep learning? Kalian kalau pakai HP Android sudah sering pasti menggunakan deep learning, ya. Kalau kalian punya kamera jahat, ya, kamera jahat yang bisa merubah orang jadi ganteng atau cantik, ya itu adalah deep learning prosesnya, ya, proses deep learning. Kemudian kemudahannya, ya, karena prinsip neural network itu adalah learn by example, ya, belajar dari contoh, ya. Kemudian juga kemudahan khususnya untuk pengguna, ya, untuk pengguna kemudahannya adalah ya yang tinggal kita jalankan saja, kita nggak mau tahu di dalamnya ada apa, kita langsung keluar hasil, gitu aja, ya. Kapan kita sebaiknya menggunakan neural networks? Yaitu pertama adalah yaitu network bisa kita gunakan untuk menangkap hubungan atau untuk menemukan keteraturan di dalam suatu set pola. Yang kedua, kita bisa gunakan neural network jika volume banyaknya variabel atau diversitas dari data itu sangat luar biasa besar. Big data lah, ya, kalau kita bicara big data. Yang ketiga, kalau hubungan antar variabel sukar untuk dipahami, ya. Dengan kata lain, bisa jadi datanya tidak linier, tidak stasioner, kemudian cenderung chaotic, ya, chaotic itu berantakan, ya. Kemudian tidak bisa dimodelkan dengan mudah, ya. Maka kita sebaiknya bisa gunakan neural networks. Yang keempat, yaitu jika hubungan antar variabel sulit untuk dijelaskan secara mencukupi, ya. Hubungan antar variabel sulit dijelaskan dengan menggunakan pendekatan konvensional yang saat ini ada, ya. Atau dengan kata lain, data kita tidak mengikuti teori apapun, teori statistik klasik, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau data kita tidak memenuhi asumsi-asumsi statistik klasik. Oke, kita lihat betapa powerful-nya neural networks. Tapi neural networks juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi, unexplainable isinya. Si hidden layer-nya itu adalah unexplainable, tidak bisa dijelaskan. Sehingga kalau kalian katakanlah eh, penentuan rumah tangga miskin penerima BLT, katakanlah. Kan selama ini BPS menggunakan regresi logistik, ya. Kalau ada orang protes, oh ini berdasarkan model, Pak, modelnya ini diketahui. Kalau orang punya pendidikannya sekian, rumahnya sekian, maka dia punya kecenderungan untuk miskinnya hanya sekian. Itu bisa dijelaskan. Tapi kalau di artificial neural network, ada orang protes, kok saya nggak termasuk miskin? Mana saya tahu, komputer yang mutusin. Seperti itu jawabannya. Karena kita nggak model-model ANN itu unexplainable. Kita semua berbasis kepada output, ya, tidak bisa dijelaskan. Sehingga sangat sulit ya kalau kita mau menggunakan artificial neural network untuk pemodelan yang ya sedikit berbau politis seperti itu. Oke, neural network bisa untuk apa saja? Tadi saya jelaskan ya, bisa untuk control, classification, prediction, dan aproksimasi. Ya. Oke, output dari satu neuron bisa menjadi input dari neuron lainnya. Ya. Kemudian outputnya bisa dihitung sebagai berikut. Ya, ya seperti inilah. Ini gambaran matematisnya. Sebetulnya sebenarnya lebih jauh lebih rumit dari ini. Ya. Ini adalah ilustrasi yang menyederhanakan saja. Nah, bagaimanakah NN bekerja? Nah, kita lihat di sini, katakanlah kita punya layer 0. Layer 0 itu berarti adalah layer input.
Kemudian kita punya layer yang ke L, yaitu layer output. Sehingga layer 1 sampai dengan layer L-1 itu adalah hidden layer. Nah, NN dibangun dengan menempatkan sejumlah besar neuron pada layer-layer yang terhubung dengan neuron output, ya, pada satu sisi dan neuron input pada satu sisi. Ya, jadi kita menempatkan sejumlah besar neuron di antara layer input dan di antara layer output. Layer input dan layer output itu layer input ditentukan oleh variabel inputnya, sedangkan layer output ditentukan oleh hasil apa yang akan ingin kita dapatkan. Ya, sedangkan yang tengah-tengah hidden layer-nya itu adalah tuning parameter. Nah, prinsip kerjanya adalah layer 0 bertugas untuk menerima input. Ya. Nah, input dari layer 0 ini kemudian akan diteruskan masuk ke layer pertama. Ya. Di layer pertama akan terdapat suatu proses. Ya. Proses pada layer pertama, kemudian dari layer pertama akan diteruskan ke layer kedua. Layer kedua diproses lagi, kemudian akan diteruskan ke layer berikutnya sampai dengan ke layer L-1. Nah, dari layer L-1 baru hasilnya diteruskan ke layer output. Oke, kita langsung saja, perseptron. Nah, dalam neural network ada suatu model yang namanya perseptron. Perseptron adalah arsitektur ANN yang paling sederhana. Ya, sekarang kita bicara arsitektur dari artificial neural networks. Perseptron adalah arsitektur yang paling sederhana. Perseptron merupakan suatu classifier linear. Digunakan untuk supervised learning, membantu untuk mengklasifikasikan input data. Suatu perseptron terdiri dari 4 bagian, yaitu input values atau input layer, kemudian ada weights dan bias, kemudian ada net sum, kemudian ada fungsi aktivasi. Nah, single layer perseptron ini adalah single layer perseptron itu adalah berarti perseptron yang terdiri dari single layer neurons. Ya, ini disebut sebagai single layer perseptron. Perseptron dengan layer tunggal. Jadi hanya ada satu neuron. Single layer perseptron belum tentu satu neuron ya sebetulnya. Yang penting layernya ada satu. Nah, single layer neuron itu adalah salah satu single layer perseptron dengan neuronnya sama dengan satu. Ya, kasus khusus. Oke, gambarannya seperti ini. Ya. Nah, kalau mau digambarkan fungsinya nanti seperti ini nih. Ya. F ini adalah fungsi aktivasi. Ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi itu adalah ya ini, ya. Si IW11 itu adalah ya ini nih. Input weight, ya. Si input weight yang sudah dikali dengan P, ya, bobot dan ditambah bias, ya. Nah, kemudian kalau multiple layer perceptron, modelnya kira-kira seperti ini proses alurnya, alur matematisnya. Perhatikan di sini, semakin kompleks hidden layer-nya, maka ini fungsinya ini semakin kompleks. Ya. Fungsi di dalamnya ini semakin kompleks. Ya, ini fungsinya masih belum di-replace pakai fungsi sigmoid atau Gaussian. Ya. Pokoknya ini adalah fungsi. Ya. Tentu ini akan sangat-sangat kompleks. Ya.
Ini adalah multiple layer perceptron. Nah, kemudian tadi di dalamnya ada fungsi aktivasi. Apa itu fungsi aktivasi? Fungsi aktivasi sebetulnya adalah suatu persamaan matematika yang menentukan output dari neural network atau output dari suatu neuron sebetulnya. Ya, suatu fungsi matematik yang menentukan output dari suatu neuron. Nah, fungsi aktivasi ini adalah ada di setiap neuron di dalam arsitektur neural network dan menentukan apakah neuron tersebut harus diaktifasi atau tidak. Ya. Nah, tujuan utama dari fungsi aktivasi adalah untuk mengkonversi input menjadi output. Simple, ya, mengkonversi input menjadi output. Dan ingat, ya, kita lihat di simple neuron tadi, kalau seandainya si fungsi aktivasi ini tidak ada, maka output dari satu neuron hanyalah berbentuk apa? Model regresi linier biasa sebetulnya. Oke, jadi sebetulnya tanpa fungsi aktivasi, setiap neuron tersebut itu adalah sama dengan model regresi linier. Ya, tapi di sini kita tambahkan fungsi aktivasi sehingga dia bisa memberikan semacam penalti terhadap satu neuron. Oh, yang ini perlu ditambah, oh yang ini perlu dikurangi, seperti itu nilainya. Nah, jenis-jenis fungsi aktivasi sebetulnya ada banyak, ya. Yang pertama adalah hard-limb. Hard-limb itu adalah fungsi tangga, ya. Ini adalah menggunakan fungsi tangga. Kemudian ada juga berupa fungsi linier. Kemudian ada juga berupa log sigmoid ataupun sigmoid, ya. Nah, pemilihan fungsi aktivasi sebetulnya sangat tergantung kepada output yang kalian inginkan. Kalau output kalian adalah suatu classifier, ya, suatu klasifikasi, maka biasanya lebih baik menggunakan sigmoid, ya, bukan log sigmoid, bukan, tapi sigmoid. Karena kalau sigmoid itu adalah nanti range nilainya adalah antara -1 sampai 1, ya, bisa seperti itu. Oke, ini ilustrasi matematisnya ya, kita skip saja. Ini juga sama, ya. Proses alur informasinya nanti bisa dilihat sendiri di sini, ya. Oke, seperti ini, ya. Ini hanya mengilustrasikan alur informasi dari neuron ke neuron, bukan menunjukkan penghitungan yang sebenarnya, ya. Contoh ini. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis arsitektur neural network. Yaitu yang pertama adalah ada single layer feed forward neural networks. Feed forward itu apa artinya? Dia maju terus berarti. Arus informasinya adalah maju dari input menuju ke output, maju terus. Ya, kalau single layer berarti hanya ada satu hidden layer. Multi layer feed forward neural networks berarti juga sama, ya, maju terus ke depan, tapi di hidden layer-nya ada lebih dari satu. Kemudian ada recurrent neural networks. Nah, kalau neural recurrent berarti ada di sini dia berputar, ya, recurrent. Balik lagi ke neuron asalnya, neuron itu sendiri. Oke, tipe tipe arsitektur NN ini ada banyak sebetulnya, ya. Ada shortcut connection, partial connectivity, Elman networks, Jordan networks, moving windows, ada CNN, ada RNN, ya. CNN dan RNN ini sebenarnya udah masuk di deep learning, ya. Untuk CNN, convolutional neural network, ya. Itu adalah sudah masuk ke deep learning. Apa bedanya? Ya, kalau di deep learning, kalau di NN itu jalurnya masih lurus-lurus. Kalau sudah deep learning lebih jelimet, ya, arsitekturnya.
Nah, tadi feed forward sudah dijelaskan ya, yang jelas pokoknya dari input menuju ke output lurus ya. Dia terus dari input dilanjutkan ke hidden layer, dari hidden layer dilanjutkan ke output ya. Tapi kalau dia jalannya lurus saja terus, pertanyaannya adalah terus bagaimana proses belajarnya ya. Kalau dia terjadi kekeliruan, bagaimana cara memperbaiki bobotnya gitu kan, update-nya. Ya, sehingga di sini kemudian dikembangkan ada yang namanya back propagation ya. Sebelumnya feed forward itu dia tidak memperbaiki bobot. Kita coba-coba saja. Set langsung lurus ke atas. Kalau ternyata masih jelek, kita ulang lagi dari awal ya. Nah, dengan back propagation maka prosesnya dilakukan secara iteratif ya. Ketika kita mulai dari input, kemudian lanjut ke hidden layer, pakai ada bobot, dari hidden layer ke output, kemudian dari output dicek akurasinya. Kalau dia ternyata kurang akurat, maka dia akan balik lagi mundur ya untuk mengupdate bobot pada setiap neuron. Nanti setelah pakai masuk lagi di yang awal, dia akan balik lagi maju lagi dan seterusnya. Nah, setiap setiap iterasi dari mulai dari input sampai ke output itu adalah disebut satu epoch ya. Jadi berapa kali dia mengulang nanti untuk menemukan bobot yang tepat. Dikatakan berapa epoch ya, seperti itu. Nah, back propagation sendiri adalah singkatan dari backward propagation of error ya, yaitu satu metode untuk memperbaiki error pada setiap neuronnya. Nah, metode back propagation bisa kita gunakan untuk kasus klasifikasi ya. Jadi di sini proses belajarnya adalah digunakan untuk mengadjust bobot dari setiap neuron sehingga kita bisa melakukan prediksi terhadap kelas dari data ya. Nah, kelemahan dari neural network sebagai classifier yaitu adalah pertama ya butuh waktu training yang lama. Kemudian ya membutuhkan sejumlah parameter yang harus kita cari ya, parameter the best yang harus kita cari. Atau kita sebut sebagai mencari network topologi atau mencari struktur neural network yang tepat itu susah ya. Itu sulit. Pertama adalah kita harus mencari mau berapa hidden layer. Setelah itu kita juga harus mencari untuk setiap layer itu harus ada berapa neuron. Ya. Kombinasinya sangat banyak. Kemudian, nah ini tadi yang sudah dijelaskan oleh saya, yaitu poor interpretability. Modelnya nggak bisa dijelaskan. Ya. Modelnya tidak bisa dijelaskan. Jadi benar-benar hanya berbasis kepada output. Ya, outputnya saja yang kita pakai. Nah, sedangkan kekuatan dari neural network sebagai classifier adalah ya dia kebal terhadap data yang noise. Ya. Kemudian kemampuannya untuk mengklasifikasikan pola yang untrained, ya, yang belum terlatih sebelumnya. Cocok untuk data yang continuous, ya. Kemudian ya dia bermanfaat, dia sukses untuk berbagai data di dunia nyata, ya. Contohnya paling sering digunakan adalah untuk image recognition, yaitu bisa pakai neural network, ya. Kemudian ya tekniknya masih terus berkembang sampai dengan saat ini, ya. Sampai sekarang sudah banyak metode-metode yang lebih advance, ya. Oke, mungkin ini saja
Ingat, penjelasan ini hanyalah sebagai sebatas pengenalan neural networks. Di sini saya tidak akan menekankan kalian untuk memahami konten di dalam neural network tersebut, ya, bagaimana rumusnya segala macamnya. Yang penting kalian paham neural networks itu apa, kemudian bisa menggunakannya, ya, menggunakan neural networks tersebut. Sehingga sekarang kalian bisa langsung coba praktikumnya, ya. Praktikumnya intinya sebetulnya sama, neural networks sama seperti metode SVM dan lain-lain, yaitu neural networks kita gunakan untuk sebagai classifier, untuk model classifier. Ya, intinya seperti itu. Hanya saja prinsip kerjanya tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan meniru jaringan saraf pada manusia ataupun pada hewan. Ya, seperti itu.